Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Tuduhan Roy Suryo CS dan TPUA soal gugatan ijazah Pak Jokowi palsu di Barreskrim bisa dikatakan itu tidak akan sampai ke tahap pengadilan. Itu kata Pak Susno Duaji. Tetapi yang akan sampai ke tahap pengadilan itu laporan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi siap-siap nih Roy Suryo CS bakal jadi tersangka. Kita doain lah biar cepat ditersangkakan dan diciduk biar nggak terus-terusan bikin gaduh. Dan juga Ibu Irma Suryani Caniago, politikus Nasdem, minta ke Puslapor Polri untuk mengecek ijazah si Roy Suryo CS. Bisa-bisanya ijazahnya itu apa, jurusannya apa, kok tiba-tiba menjadi ahli telematika yang bikin gaduh. Dan Ibu Irma Suryani Caniago minta cepat Roy Suryo CS ini ditangkap agar tidak terus-terusan bikin gaduh. Nah, seperti apa itu selengkapnya, tambah berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Oke. Baik. Presiden Republik Indonesia ya, 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota, masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada. Oke, gitu. baik, Kalau Bu Irma. saya melihat ya, beliau ini, si Roy Suryo ini bukan ahli telematika. Oke, Asli, oke, tapi ahli baik Bu telematika Irma, palsu. baik, Dan baik, baik, tidak perlu beliau nampaknya ini, dibawa gitu ya, ke lembaga yang lebih tinggi. Patut diduga beliau ini cuma mau bikin kacau. Oke, ya. baik Bu Irma, kita tangkap poin. Roy Suryo hanya mau bikin kacau ya. Patut diperiksa tuh ijazah Roy Suryo asli apa palsu. Kok bisa-bisanya jadi ahli telematika? Siapa yang menobatkan Roy Suryo jadi ahli telematika? Hah? Ini ya Pak Susno, tapi kalau Roy Suryo dan rekan-rekan ini ingin menempuh jalur pra-peradilan masih memungkinkan tidak sih Pak Susno? Peradilan itu untuk tidak sahnya penghentian penyidikan. Ini penyelidikan kok. Oh, karena belum sampai ke tahap penyidikan. Iya, jadi belum sampai. Nah, kalau dia mau ke pengadilan, sekarang kan sudah ada tunggu saja yang di Polda Metro Jaya. Itu insya Allah sampai ke pengadilan, yaitu laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan fitnah, laporan tentang pelanggaran ITE yang dilakukan oleh pelapor ke Barreskrim. Itu silakan ditunggu sampai ke pengadilan nanti. Dan kalau mau buat sendiri, mereka mau buat juga supaya sampai pengadilan, ya silakan. Mungkin peradilan yang belum ditempuh adalah TUN. Silakan. Tapi jangan sampai lagi ada kata-kata tidak percaya pada laborat Polri. Laborat kita itu bertaraf internasional, baik tenaga maupun peralatannya. Terbaik itu di Asia Tenggara ini. Wewenang memutuskan asli tidaknya ijazah ini bukan kewenangan dari kepolisian Barreskrim Polri, tapi harus diselesaikan di persidangan pengadilan, Pak Susno. Untuk sampai ke pengadilan harus ada bukti pidana. Boro-boro sampai ke pengadilan, untuk sampai ke tahap penyidikan saja sudah tidak cukup bukti. Dan itu bukan karena maunya Polri, tapi maunya hukum yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, yaitu hukum acara kita. Menentukan untuk suatu penyelidikan naik penyidikan itu ada standarnya. Standar itu tidak terpenuhi, maka dia berhenti sampai penyelidikan. Nah, sekarang masih ada lagi beberapa yang akan sampai pengadilan. Yang di Polda Metro itu sampai ke pengadilan nantinya. Tapi bukan tersangkanya. Kalau yang di Barreskrim, mereka menjadikan Pak Jokowi sebagai tersangka. Tapi kalau di Polda Metro, Pak Jokowi sebagai pelapor. Itu bisa sampai ke pengadilan. Baik, Pak Susno, ini mungkin juga sebagai edukasi ke masyarakat juga ya. Kalau pra-peradilan kemudian tidak bisa dilakukan lah karena ini belum sampai ke tahap penyidikan. Tapi apakah kemudian memungkinkan adanya second opinion begitu dalam melihat proses pemeriksaan yang sudah berlangsung? Second opinion ya sudah. Mereka kan dipanggil sebagai saksi untuk bukan lagi second opinion, tapi basic opinion yang
ada pada mereka. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu ada bukti-bukti yang dia bawa, ada keterangan ahli yang dia bawa, ada keterangan saksi yang dia bawa. Dan itu saksi pelapor sampai dengan detik ini tidak pernah hadir di Barreskrim. Second opinion mengenai pemeriksaan di tidak pernah hadir. Siapa itu? Egy Sujana. laboratorium lain seperti apa Pak Susno? Ini memungkinkan juga kah untuk kemudian dimintakan, dimohonkan? Itu namanya kita merusak citra laboratorium forensik Polri yang dilindungi oleh hukum dan didakui oleh dunia internasional. Kita punya sekolah internasional kepolisian yang namanya GSILEC di Semarang. Ada 122 negara yang belajar di situ. Dan mengakui laborat kita. Dan laborat kita sering diminta oleh dunia internasional untuk pembuktian. Yang mana laboratorium di Indonesia yang lebih baik dari lapor? Nggak ada. Tenaganya bukan kayak saya ini ya, tamatan Akpol, bukan. Mereka itu doktor, ada yang profesor pada bidangnya. Baik Pak Susno. Setelah masuk permohonan, kita akan melihat apakah permohonan ini relevan dia ini untuk hadir. Pengen bahwa karena ini kaitan hukum acara di persidangan itu harus ditertibkan. Adanya pihak ketiga yang masuk tanpa dimulai permohonan menurut kita kan tidak tepat. Apalagi orang ini bukan orang yang mengajukan gugatan pada waktu di awal. Yang intervensi itu ya? Intervensi. Makanya kami lihat, loh, kapasitas Anda ini belum kami pertimbangkan apakah dia dalam hal ini sebagai pihak atau bukan. Ada relevannya. Jangan-jangan orang yang tidak terrelevan itu masuk nimbrung aja. Mau cari panggung kan repot kita, Pak. Susah. Makanya ini yang kemarin kita lihat dulu di situ. Terkait dengan yang di Barreskrim, itu kan persoalan pidana. Biarlah ranah pidana menentukan bahwa itu asli atau tidaknya, biar ranah pidana. Tetapi untuk aspek perdata kan dilihat nanti aspek apakah UGM ini dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Ya kan? Kalau dia dikatakan melakukan perbuatan berarti harus dibuktikan oleh si Komarudin. Pak, apakah kalau ini yang menggugat UGM nih harus membuktikan si Komarudin ya. perdata jalan itu pidana harus berhenti, Pak? Tidak. Ini dalam konteks yang berbeda. Atau kalau pidana kan penekanannya pada perbuatan. Kalau perdata kerugian yang muncul akibat perbuatan. Artinya kalaupun misalnya sebaliknya juga tetap jalan. Tetap jalan, tidak ada masalah. Karena di luar ranah yang berbeda. Namun kalau apakah ini keterkaitan, silahkan halayak menilai. Kalau yang akan dilakukan pada tanggal 28 nanti apa, Pak? Yang dalam hal ini kan pasti adalah permohonan itu masuk. Setelah masuk permohonan, kita akan melihat apakah permohonan ini relevan dia ini untuk hadir. Jadi kita pertimbangkan nih, walaupun si penggugat mengatakan dia tidak keberatan, tapi yang jelas kami yang tergugat harus menilai. Kalau kami lihat ini tidak relevan, kami keberatan. Gitu. Pas TV, independen, terpercaya. Sudah ambil ijazahmu? Sudah, Om. Yang tanda tangan siapa? Roy Suryo, Om. Baik. Sudah antar ke Rismon? Sudah, Om. Ke Dokter Tifa? Harus itu, Om. Baik. Berarti masih 2 ya? 2 tahapan lagi. Loh, kok masih ada tahapan? Tambah ribet ini. Ijazahmu itu harus disahkan secara hukum. Biar punya kekuatan hukum tetap. Begitu ya, Om. Kamu harus antar lagi ke Egy Sujana dan Rizal Fadila. Memangnya harus? Harus itu. Nah, setelah itu ijazahmu itu harus dilakukan konferensi pers. Siapa yang konferensi pers? Sama mereka itu, sama mereka. Agar ijazahmu itu sudah diketahui oleh semua orang bahwa ijazahmu itu asli. Oh, begitu ya. Ya harus begitu. Ikut saja, jangan banyak tanya. Ya, ikut saja maunya mereka. Ya, baik, Om. Baik. Karena udah berkaitan dengan kepentingan umum dan kebijakan publik, sebenarnya udah nggak bisa lagi yang seperti ini. Pak Prabowo harus mengeluarkan instruksi kepada Mabes Polri untuk segera menangkap Rismon CS. Karena ini gaduh. Cuman beda judul doang. Bila perlu gue pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Pendidikan Indonesia siap diundang oleh Mabes Polri untuk mengkaji masalah ini. Gue ikut mendorong agar mereka ditangkap. Kalau Roy Suryo di penjara sama si Rismon sama si Dokter Tifa, gue potong kebo, nggak percaya lu. Pas di penjara gue langsung potong kebo. Pasti di penjara. Insya Allah malah gue doain. Penjara dia. Nggak percaya loh. Nggak tahu pasalnya apa. Kita tunggu aja.
Yang jelas gue bilang itu pasti di penjara. Kan analisa hukum gue nggak mungkin meleset. Harus di penjara, bos. Ini penyakit, bos. Menghambat. Ini kan Pak Prabowo tinggal sisa 4 tahun lagi menjabat. Kalau orang ini di penjara di luar, bos, nggak di penjara. Tetap aja judulnya beda lagi besok. Si Rismon CS sama si Roy Suryo ini judulnya beda lagi dia. Dia berani bayar berapa? Taruhan sama gue, Rismon punya apa? Gue kasih tanah gunung, mau dia, tanah gunung. Dia duit berapa? Hah? Gue nggak punya duit, tapi gue gunung ada. Gimana? Taruhan sama gue, si Rismon. Pasti di penjara. Ayo, motor berapa sama gue? Kalau Mabes Polri itu udah berbicara, hah? Lantas kalau kita masih nggak percaya, berarti kita ini kan kufur, Pak. Kan negara punya legalitas, bos. Gitu loh. Kalau menurut gue proses aja lah, penjarain lah. Gue sayang, ntar takut sapi gue kagak pakai. Sapi gue kan gue lagi nabung duit nih, 1.000 sehari, 1.000 sehari. Kan sampai nyampe harga sapi kan gitu. Makanya target gue sebelum lebaran kurban udah di penjara gitu. Nah, jelas ya, kalau kata Pak Susno 2Ji yang di Bareskrim, laporan gugatannya TPUA dan Roy Suryo CS terkait ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu tidak akan sampai ke tahap pengadilan. Nah, yang akan sampai ke tahap pengadilan itu laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Jadi siap-siaplah Roy Suryo CS jadi tersangka ya. Siap-siap kalian di pengadilan nanti ya. Siap-siap kalian diciduk dan dipenjara ya. Cepet-cepet lah biar nggak terus-terusan bikin gaduh ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barcika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.